Kajian kita pada kesempatan yang baik ini terlebih dahulu dengan talaqi surat Al-Fatihah dan surat Al-Lail. Kita tambah satu surat Al-Lail. Ya, silahkan buka mushafnya mulai dari surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والليل إذا يغشى غين والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والنهار tahan dulu nun tasydidnya idza tajalla ja bukan taja ja ya ditahan suara dan nafasnya ja ya wan nahari idza tajalla وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى لشتى bukan lasya buka rahangnya lasya gitu inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa yang dibuka rahangnya jangan sampai terbaca to tidak ta fathah ya wattaqa sama qa juga sama ya qa yang dibuka rahangnya fa amma man a'ta wattaqa
وصدق بالحسنى وصدق ya danya tipis ya, bukan wasadda, tidak, wasadda, karena ini dal ini berada di antara dua huruf tebal, so dan qa ya, dia harus dijaga tarqiqnya, sifat tarqiqnya, bukan bukan do, bukan de. Jadi tidak dibaca tebal, tidak juga dibaca dengan imalah atau taklil ya. Jadi tipis dan terbuka wasadda wasaddaqa bil husna bi kasrahnya jelas, bil husna وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ya, kita terbiasa membaca ra dhammah itu tipis. Yang benar di sini tebal ya. Setiap ra dhammah ya dibaca dengan tebal. Ru gitu ya. Jadi bukan ru biasa. Fasanu yassiru, nah, ini ada riwayat memang yang membacanya dengan tarqiq. Fasanu yassiru. Tapi kalau kita membacanya dengan riwayat Hafs dengan tebal. Fasanu yassiru, ru ya. Jadi bisa kita catat ya. Ra yang berharakat dhammah itu hukumnya tafkhim, bukan tarqiq ya. Mau sebelumnya kasrah atau tidak. Di sini kan sebelumnya kasrah. Tapi itu tidak mempengaruhi pengucapan ra dhammahnya. Jadi dia tetap diucapkan dengan tebal begini, ru ya. Jadi bukan ru biasa, tetapi ru. Fasanuyassiruhu lil yusra. Bagus. Hanya mungkin pengucapan sinnya kurang sempurna. Yusra. Biarkan suaranya mengalir pada huruf sinnya. Karena sin ini termasuk huruf rakhawah di mana durasinya panjang. Bukan pendek. Yusra, yus kan pendek jadinya. Bukan yus, tetapi apa? Yusra. Ya, ada durasinya. Yusra. Bagus. Fasanuyassiruhu lil yusra. وأما من بخل واستغنى ya, bagus, tahan. Kemudian ini langsung ya, langsung ke mim. Tapi menempelnya jangan kuat-kuat ya, bukan tidak, menempel biasa saja. Yang penting tidak dibaca dengan tamtid atau istilahnya memanjang manya. Tidak, langsung ya. Kemudian ba-nya ucapkan dengan kuat, jangan lemah. Bakhila tidak, ya, bakhila. Wastaghna. Ini juga kata wastaghna ini butuh kesabaran. Ini panjang. Kemudian ghain juga panjang durasinya dan dia tebal. Tidak dibaca tipis begini, tar ya. Banyak yang baca tar, ini kurang tepat. Kenapa? Karena ghain termasuk huruf isti'la. Jadi tafkhim, tebal ya. Wastaghna. Bagus. Wa amma man bakhila wastaghna.
وكذب بالحسنى يعني B ya وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى lagi ghain yughni ya. Oh itu suara ghain ya dan tebal bukan tipis tebal yughni ulangi wa ma yughni anhu maluhu idza taradda hu berapa panjangnya? 4 ya. 4 harakat. Dia hukumnya sama dengan mad munfasil atau mad jaiz munfasil. Jadi kalau kita membaca mad jaiz munfasil 4 harakat, maka ha ini hak kinayah namanya, hak dhamir ini juga dibaca panjangnya silah ya 4 harakat. Jadi hukumnya sama dengan mad munfasil ya. Jadi hak ini namanya hak kinayah dibaca dengan silah, jadi panjang. Ya, panjangnya menyesuaikan dengan mad jaiz munfasil. Ya. Karena dia termasuk di antara mulhaqun bil jaiz munfasil. Ya. Mad yang dihukumi sama dengan mad jaiz munfasil. Ya, jadi panjangnya bisa 2 atau 4 harakat. Ya. Wama yughni anhu maluhu. Bagus antum masyaallah ya sudah mulai terlihat perkembangannya. Sebelumnya mungkin seperti hu di sini ini rawan masuk ke hidung. Tapi masyaallah antum murni gitu ya mengucapkannya dari mulut masyaallah. Tapi enggak tahu antum menyadari atau tidak. Kalau saya bisa membandingkan dulu dengan yang sekarang, masya Allah, sekarang lebih baik, masya Allah ya, dalam hal menguasai suara ini. Jadi suaranya dari mulut, betul seperti anda tadi, hu, ya, bukan maluhu, tidak. Karena ini rawan keluar dari hidung. Jadi bukan maluhu, tetapi maluhu. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula saya catat di sini huruf waw. Wa ini diucapkan tanpa harus menekan. Wa ya, tidak ya. Dan waw itu juga tipis. Ya. Wa. Caranya ya, ini step by step ya. Kita mencucu dulu gini. Kemudian ucapkan dengan lembut, jangan kuat-kuat. Wa tidak. Wa. Ya, jadi tidak perlu diucapkan dengan kuat wa dan tebal, tidak, tetapi tipis. Wa inna lana lal akhirata wal ula. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا
الأشقى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى وسيجنبها الأتقى bukan أتقى وسيجنبها الأتقى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى ولسوف يرضى ada temponya untuk roknya yarda ولسوف يرضى yarda dhanya berapa harakat? 2. Sepakat ya? Ya, sepakat. Ijma' gitu ya. Kalau sepakat ijma'. 2 harakat memang. Namun terkadang karena dia di akhir surat terkadang ya, tidak semua imam juga ya, kadang terbawa ini karena akhir surat dibaca lebih dari 2 harakat. Wala sawfa yarda. Allahu akbar. Ini jadi ujian tersendiri di mana kalau kita amati ini matnya mat tabi'i. Jadi bukan mat yang bisa dipanjangkan lebih dari 2 harakat. Jadi hanya 2 harakat saja walaupun itu di akhir surat. Nah, kadang memang tantangannya sebagian imam ya, mungkin tidak hanya imam ya, mungkin siapa saja itu ketika mendapati akhir surat seperti ini dia terbawa perasaannya untuk memanjangkan lebih dari 2 harakat. Dan ini tidak dibenarkan. Jadi cukup 2 harakat. Wala sawfa yarda. 2 harakat saja. Ya, karena dari awal 2 harakat, ini juga 2 harakat. Baik. Barakallahu fiikum. Insyaallah nanti kita ulangi kembali ya. Ya. Kita masuk ke materi. Insyaallah. Siapa di sini yang sudah hafal surat Al-Lail ini? Rata-rata sudah hafal semua ya? Rata-rata sudah hafal surat Al-Lail ya? Insyaallah. Namun demikian surat Al-Lail ini mirip dengan Al-A'la. Wa sayujannabuhal atqa alladzi yaslan narka Al-A'la. Ya, sebenarnya. Dan di sini kadang baca surat Al-Lail tapi loncatnya ke surat Al-A'la. Ya, ini di antara mutasyabihatul alfaz. Jadi lafaz yang mirip namun tidak sama. Dan ini di dalam satu juz ya, juz amma ya, ada surat-surat yang redaksinya itu mirip. Dan kadang kalau kita baru ya menghafal juz ini kadang ketukar. Ya, itu biasa. Itu hal yang biasa. Nah, seiring dengan seringnya kita murajaah, kita akan mendapatkan dhabit ya, kita akan mendapatkan dhabitnya. Jadi kita tahu celahnya, oh ini di mana. Dan ini ada istilahnya ilmunya tersendiri dipelajari ya, ilmu mutasyabihat ini. Bukan hanya dalam masalah mutasyabihat secara makna tapi juga secara lafaz. Ya, seperti di surat An-Nazi'at ya, kalau kita baca dari An-Naba ya, An-Nazi'at setelahnya apa? Abasa. Nah, di sana ada yang pertama fa idza ja'atil tammatul kubra.
Di surat Abasa, fa idza ja'atis setelahnya surat At-Takwir. Dan surat setelahnya surat Al-Infitar, ini juga sama. Wa idzal jibalu, wa idzal biharu, wa idza. Ya. Nah, sebenarnya mutasyabihat al-alfaz, ya, lafaz yang mirip ini ya, itu bisa dikuasai dengan cara yang pertama ya, pahami dulu perbedaannya. Seperti al-a'la dengan al-lail ini. Ya. Di surat al-a'la ya, jadi kita buat dhabit, kita buat patokan. Kalau perlu ya, kalau umpamanya hafalannya sudah banyak, kan banyak ayat yang mirip, apalagi sudah masuk Al-Baqarah, Al-A'raf, itu banyak yang mirip. Jadi seakan-akan redaksinya sama, ternyata ada yang beda. Yang satu ada fa-nya, yang satu tidak. Atau yang satu dibalik di sini, di juz yang sama. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha. Yang pertama syafa'atun. Yang kedua di juz yang sama di surah Al-Baqarah, wala yuqbalu minha 'adlun. Nah, ini dipelajari ya, ada kitabnya sendiri tentang mutasyabihat ini. Ini juga bisa dikaitkan dengan tertib al-hijai. Urutan huruf hijaiyahnya juga bisa. Kenapa yang di surat At-Takwir wa idzal jibalu wa idzal biharu sujjirat di surat At-Takwir. Di surat setelahnya wa idzal biharu fujjirat. Ini bisa dikaitkan dengan tertib hijainya atau urutan huruf hijaiyahnya. Kenapa di At-Takwir itu dengan sin, di Al-Infitar surat-surat setelahnya dengan fa? Kita urutkan dengan huruf hijaiyah. Mana yang lebih dulu, sin atau fa? Sin. Mana yang lebih dulu urutan suratnya? Surat At-Takwir atau surat Al-Infitar? Surat At-Takwir. Maka surat At-Takwir itu wa idzal biharu sujjirat dengan sin, dan surat Al-Infitar setelahnya itu dengan fa, wa idzal biharu fujjir. Jadi beda sin sama fa saja. Dari situ bisa dikaitkan sesuai dengan urutan suratnya. Ya. Baik, barakallahu fikum. Ya, kita tidak sedang mendalami itu ya. Kembali ke tajwid. Sampai di mana kita? Masya Allah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan kita ya, duduknya kita di majelis ini ya ikhlas karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang ya, kita lakukan dari amal soleh ya, yang kita kerjakan di hari ini dan kemudian. Baik. An-naqlu shawti lil Qur'anil Karim. Jadi setelah kita membahas kodifikasi Quran, sekarang sudah ya, yang penyampaian Al-Quran secara suara sudah, secara lisan sudah. Bagian yang ketiga tentang masih pada ini ya, fase kodifikasi Al-Quran ya, fase yang ketiga ya, di mana di fase ini zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini ada di zaman siapa? Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan dari situ kemudian ya, kita dapati standar penulisan Al-Quran ya, yang ini menjadi syarat diterimanya bacaan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bacaannya ya diterima atau tidak sesuai dengan syarat dan rukunnya. Jadi ada syaratnya. Ada 3 ya, ada 3. Yang pertama ya, sihhatus sanad, sanadnya sahih. Sebagian ada yang mensyaratkan tidak hanya sahih tapi juga harus mutawatir. Itu bacaan yang sahihah, bacaan yang benar, yang makbulah, yang diterima, itu yang terpenuhi 3 syaratnya ini. Yang pertama sanadnya sahih. Kemudian yang kedua sesuai dengan kaidah bahasa Arabnya. Ya. Dan yang ketiga sesuai dengan rasm Utsmani, sesuai dengan rasamnya ya, rasm Utsmani dalam hal ini. Jadi standar penulisan yang ditetapkan oleh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa ardhah. Nah, jadi ini bukan standar tulisan yang dibakukan oleh Utsman bin Affan, tapi beliau punya tim penulis untuk
agar tulisan ini ya terlepas dari khilaf yang ada. Ya, ini jadikan standar untuk bacaan itu yang sesuai dengan setoran terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ardah akhirah. Ya. Dan sebenarnya apa yang dilakukan oleh sahabat Utsman radhiyallahu an sebagai khalifah itu bukan ya tulisan beliau. Ini yang harus difahami. Jadi bukan beliau yang menulis, ya. Tetapi beliau punya tim tentunya ya. Sebagai khalifah enggak jangan sendiri. Beliau menunjuk tim yang dipimpin oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Ya, yang dulu di zaman Nabi SAW ya, beliau menulis wahyu. Sebagaimana di zaman Abu Bakar, setelahnya beliau ditunjuk di zaman Utsman ya. Hanya saja kalau di zaman Abu Bakar Siddiq itu masukan atau idenya dari ya, sahabat Umar bin Khattab. Adapun di zaman Utsman bin Affan itu masukannya dari Hudzaifah bin Yaman. Nah, memang di sini cukup panjang ceritanya ya. Jadi kalau kita melihat sejarahnya, penulisan Al-Quran di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu an itu ada keunikannya tersendiri. Jadi sebenarnya Al-Quran itu dikumpulkan dan ditulis dalam 3 masa. Kalau melihat sejarahnya, tulisannya itu ada pada 3 masa. Masa Nabi SAW, masa Abu Bakar As-Siddiq, dan masa Utsman. Kalau di masa Abu Bakar As-Siddiq, ini bedanya. Yang menuntut Al-Quran ini ditulis ulang kembali. Itu ketika kekhilafan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ya menjadi Amirul Mukminin ya, dan Islam mulai tersebar ya. Namun sebagian kabilah Arab ini murtad ya. Maka beliau mengambil kebijakan untuk memerangi mereka, menyiapkan pasukan untuk memerangi mereka. Perangnya dinamakan dengan perang Yamamah. Ya, ini di zaman siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Ini saya cerita dulu boleh ya? Ya, karena ini bagian dari sejarah yang kaum muslimin tidak boleh tidak tahu. Ya, atau tidak layak kalau umpamanya seorang muslim atau seorang penuntut ilmu ya tidak mengetahuinya. Nah, di zaman ini, di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ini, di perang Yamamah itu banyak sahabat penghafal Quran yang gugur ya, dengan jumlah yang cukup banyak. Ada yang menyebutkan sampai 70 ya, qurra'us sahabah, sahabat-sahabat yang memang menekuni bacaan Al-Quran ini. Mereka para penghafal Al-Quran dari kalangan sahabat. Maka ini tentu menjadi ya, musibah yang berat. Oleh karena itu Umar bin Khattab memberikan masukan, iqtirah ya kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma untuk mengumpulkan Al-Quran. Jadi di zaman Nabi belum dikumpulkan jadi satu mushaf. Kenapa Umar bin Khattab ya mengusulkan demikian? Agar Al-Quran ini nanti tidak tercacar dan kemudian hilang. Ya, karena di zaman Nabi SAW untuk menjaga Al-Quran itu lebih mengandalkan apa? Ingatan. Yang menulis sedikit, ya, yang menulis tidak semua sahabat ya, tahu tulisannya. Karena memang andalannya ingatan ya, lebih kepada ingatan daripada tulisan. Tentu usulan ini tidak diterima begitu saja, dan ini juga menunjukkan kelapangan dada sahabat Umar bin Khattab. Ketika memberikan masukan tidak diterima, maksudnya tidak langsung diterima, kemudian baper ya atau ngambek gitu ya. Enggak. Beliau tetap terus ya memberikan masukan sampai kemudian sahabat Abu Bakar dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau merasa tentram karena ini sesuatu yang belum pernah dilakukan di zaman Nabi untuk mengumpulkan Al-Qur'an menjadi satu mushaf. Nah, setelah sahabat Abu Bakar radhiyallahu an atas masukan atau usulan dari Umar bin Khattab untuk mengumpulkan Al-Qur'an ini, beliau sudah mantap gitu ya, yakin ya. Ini sesuatu yang baik
Dan betul ya, ini jasanya luar biasa. Ya, kebaikannya dapat dirasakan oleh kaum muslimin. Mulai di zaman Abu Bakar Siddiq ini, maka ditunjuklah ya atau diamanahkan ya pengumpulan ini kepada Zaid bin Thabit untuk mengemban amanah yang berat ini. Nah, sebagaimana yang kita sampaikan kemarin ya atau pekan yang lalu, kata Zaid bin Thabit, kuntu aktubul wahya inda Rasulillah. Dulu aku menulis wahyu ini di sisi Rasulullah SAW dan beliau apa? Mengimlakkan, mendiktekan. Nah, tentu ada ciri khas tersendiri ya. Pengumpulan Al-Quran di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dengan pengumpulan Al-Quran di zaman Uthman ibn Affan. Jadi kalau di zaman Abu Bakar yang menuntut untuk Al-Quran itu dikumpulkan, ditulis kembali, kemudian dikumpulkan menjadi satu mushaf, dijadikan satu mushaf. Itu karena banyak para sahabat yang mereka ini dikenal sebagai qurra'us sahabah, huffadhus sahabah, para penghafal Al-Quran dari kalangan sahabat yang gugur di perang Yamamah. Sehingga menuntut Al-Quran ini agar tidak hilang sia-sia gitu, kemudian ditulis kembali dan dikumpulkan. Dan sebenarnya tulisannya bukan ya tidak menyelisihi apa yang ditulis di zaman Nabi SAW. Adapun di zaman atau di masa Uthman bin Affan radhiyallahu an, ini yang menuntut ditulis ulang kembali, dikumpulkan kembali, disalin kembali, kemudian dijadikan ya beberapa mushaf. Sekali lagi yang perlu dicatat, apa yang dilakukan Uthman itu bukan menulis dengan, beliau hanya apa? Mengumpulkan ya mushaf yang telah ada. Bukan ya kayak umumnya kita menerbitkan dengan mushaf sendiri gitu ya, cetakan sendiri, terbitan sendiri, kemudian dengan sesuatu yang berbeda, tidak. Beliau tidak membawa sesuatu yang baru. Ya, jadi dari mushaf yang ada dikumpulkan kembali. Ya, tentunya ini setelah banyak futuhat, banyak penaklukan ya negeri, sehingga kaum muslimin itu tersebar ke penjuru dunia. Ya, di zaman Uthman ini kaum muslimin banyak tersebar di penjuru dunia. Orang Mesir mereka mengambil bacaannya yang tersebar di sana, sahabat yang diutus ke sana. Dan tentunya di kalangan mereka ada perbedaan-perbedaan bentuk bacaannya. Ya, dengan perbedaan yang sangat tajam, hampir-hampir ya antara satu kaum muslimin dengan yang lain ini bisa apa? Berantem hanya gara-gara apa? Perbedaan bacaan tadi. Ada pertentangan di situ. Ya. Seakan-akan ya Al-Quran yang dibaca oleh mereka itu justru menimbulkan apa? Pertentangan di antara satu dengan yang lainnya. Tentu ini merupakan ya masalah, ya, problem yang dihadapi saat itu, dan ini menjadi fitnah. Ya. Makanya untuk memutus mata rantai fitnah ini, lagi-lagi dalam suatu peperangan, ya Armenia atau Azerbaijan. Bukan yang baru-baru ini ya. Dulu juga ada peperangan yang dikenal dengan perang antara Armenia dan Azerbaijan. Ini karena kaum muslimin hanya karena perbedaan bacaan ini menjadikan mereka kocar-kacir nantinya ya, tidak satu, ya, tidak bersatu. Ya. Maka ini disaksikan oleh sahabat yang beliau dikenal apa? Pemegang rahasia Rasulullah SAW. Dan beliau namanya siapa? Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an. Ya. Armenia, ya di penaklukan Armenia. Ya. Nah, di dalam peperangan tersebut beliau menyaksikan orang Irak, orang Syam ini apa? Bertikai. Bertikai sendiri karena apa? Ada perbedaan bacaan.
Maka beliau mengamati ini, kalau begini ini menjadi masalah yang serius. Kita mau perang malah cekcok sendiri karena apa? Perbedaan versi bacaan Al-Qur'annya. Maka beliau meminta kepada khalifah saat itu Utsman bin Affan radhiyallahu an untuk memahami hal ini sebelum terjadi perselisihan. Di dalam Al-Qur'an sebagaimana halnya perselisihan itu terjadi pada orang Yahudi dan Nasara. Karena ini pelajaran ini. Jangan sampai kaum muslimin berselisih dalam kitab suci mereka sebagaimana berselisihnya orang Yahudi dan Nasara pada kitab mereka. Namun demikian, inilah bentuk mukjizat Al-Qur'an, di mana kalau kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa, Injil, Taurat, kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam, Injil, itu Allah tidak menjamin keterjagaannya. Berbeda dengan Al-Quran yang Allah jamin sendiri keterjagaannya. Walaupun tadi ada cara perbedaan, ada cara membaca yang berbeda sampai hampir-hampir sama berselisih. Maka Khalifah Utsman bin Affan bermusyawarah kepada para sahabat, dan kemudian menetapkan bahwa butuhnya untuk mengumpulkan kembali mushaf-mushaf yang ada ini dari negara-negara kaum muslimin ini, dikumpulkan kembali, kemudian disalin kembali, kemudian dijadikan beberapa mushaf. Ada satu mushaf yang dipegang sendiri oleh khalifah, dan itu mushaf yang ada di Madinah yang dikenal dengan Mushaful Imam atau Al-Mushaful Mushaf induknya dipegang oleh khalifah, ada mushaf khusus yang dipegang oleh beliau. Kemudian ada mushaf-mushaf yang tadi dikirim seperti dikirim kemana itu? Ada ke Makkah, ke Yaman, ke Syam, ke Basrah, ke Kufah, ke Bahrain. Ini di kalangan ulama sejarah, itu ada sedikit perbedaan. Ada berapa mushaf gitu ya? Ada beberapa mushaf. Jadi mushaf Utsman itu tidak hanya satu. Memang yang dipegang oleh Khalifah Utsman yang dikhususkan untuk beliau di Madinah itu satu mushaf. Dan beliau itu di Madinah mengirim satu mushaf, itu ke Basrah, ke Kufah, ke Syam. Dan dulu itu tidak sekarang seperti ngirim barang gitu ya, tinggal online gitu sampai gitu ya. Enggak, dulu ngirimnya dengan 2 kendaraan. Satu kendaraan untuk mengangkut mushafnya. Kan mushafnya tidak seperti sekarang tipis-tipis, kecil-kecil gitu ya. Sudah Masya Allah cetakannya luar biasa. Atau bahkan sudah jadi aplikasi di gadget kita masing-masing. Jadi dulu mushafnya masih tebal sekali dan diletakkan di sebuah kotak tersendiri. Jadi namanya onta onta, kemudian ada kotak atau semacam tabut gitu untuk diletakkan di mushaf tersebut. Mushaf tersebut di dalamnya ada penuntun jalannya. Jadi untuk sampai ke sana ini ada penuntun jalannya, ada guide-nya. Kemudian kendaraan yang kedua ditunggangi oleh pengajar Al-Qur'annya, sahabat yang ditunjuk untuk mengajarkan bacaan Al-Qur'annya. Umpamanya ke Basrah, sahabat yang memang diutus ke sana untuk mengajarkan Al-Qur'an. Seperti Abu Musa Al-Asy'ari, ada Hudzaifah bin Mu'adz bin Jabal. Kemudian ada yang dikirim ke Kufah. Siapa di sana sahabat yang lainnya? Ada Abdullah bin Mas'ud. Kalau Ubay bin Ka'ab di Makkah, Zaid bin Thabit di Madinah. Jadi memang ada sahabat-sahabat yang spesialis di bidangnya. Di dalam mengirim mushaf ini tidak hanya dikirim mushafnya suruh belajar sendiri, tidak, tapi sekaligus mushafnya sak gurunya. Seperti itu. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi
keunikan, kekhususan dari fase-fase ini, yang pertama apa tadi? Al-Quran itu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah ditulis semuanya, ya, dari Al-Fatihah sampai An-Nasnya. Ya. Namun, ya tadi apa? Catatannya apa? Belum dikumpulkan menjadi satu mushaf. Mulai dikumpulkan jadi satu mushaf itu di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ayatnya sudah urut ya, namun suratnya ini yang masih belum urut ya. Dan saat itu Al-Quran dinamakan dengan apa? Mushaf. Kemudian di masa Utsman bin Affan dikumpulkan kembali, kemudian dijadikan beberapa mushaf, dipilah-pilah ini untuk mushaf yang dikirim ke Makkah, kirim ke Basrah, kirim ke Kufah, kirim ke Syam, kirim ke Yaman, kirim ke Bahrain. Itu ya. Sesuai dengan urutan surat dan ayatnya. Ya. Dalam bentuk yang dikenal oleh kaum muslimin. Dan yang uniknya lagi di zaman ini, di zaman Utsman bin Affan ini, ya, mushaf-mushaf yang tersebar yang di zaman Abu Bakar ini, ketika tidak ini kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar. Dan di sini kemudian ada sunnahnya untuk menyelamatkan mushaf yang tidak kepakai, yaitu dengan dibakar. Jadi sunnahnya sunnah Utsman bin Affan. Jadi kalau umpamanya ada musola-musola atau masjid-masjid yang kadang mushafnya sudah lapuk, sudah ini, agar tidak tercecer itu, maka selain ya dipendam atau dikubur di tanah yang ya bukan dibuang ke tong sampah ya, atau ditempatkan di tempat yang kotor, tidak. Maka untuk menyelamatkannya juga dengan memusnahkannya dengan mungkin kalau sekarang ada ya penghancur kertas itu ya, itu juga ya bisa digunakan. Tapi ya sunnahnya memusnahkan lembaran-lembaran mushaf agar tidak tercecer dengan dibakar ini, ya sunnahnya Khalifah Utsman bin Affan. Dan ini mendapatkan istilahnya kebijakan ini mendapatkan ijma' dari kalangan para sahabat. Ini disepakati oleh semua para sahabat, ya. Tidak ada yang menentang hal ini, semuanya menerima. Nah, terkait dengan jumlah mushaf yang ada di fase ini, di masa Utsman bin Affan, para ulama ada khilaf. Jadi, berapa mushaf yang dikirim ke negeri-negeri kaum muslimin itu? Ada yang berpendapat jumlahnya 4. Ya, yang dikirim ke Syam, Basrah, Kufah. Dan tinggal satu lagi itu yang disisakan di Madinah, yang dipegang khusus oleh khalifah. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua, bukan 4, tapi 5. Ya. 5 ini kemana? Ke Syam, ke Basrah, ke Kufah, ke Makkah. Kemudian disisakan 1 untuk beliau pegang sendiri di Madinah. Pendapat yang ketiga, 6 mushaf. Ya, jadi Khalifah Utsman bin Affan menjadikan 6 mushaf yang dikirim ke penjuru negeri kaum muslimin. 6 ini dikirim ke Syam, ke Basrah, ke Kufah, ke Makkah, ke Bahrain. Dan tinggal 1 yang dipegang oleh beliau di Madinah. Pendapat yang keempat, mushaf ini, mushaf Utsmani, yang kita kenal mushaf Utsmani itu kan ada beberapa mushaf. Itu ada 7. 7 ini dikirim kemana? Ke Syam, ke Basrah, ke Kufah, ke Makkah, ke Bahrain, ke Yaman, dan 1 di Madinah. Pendapat yang kelima, banyak sekali ya. Ada yang mengatakan 8 mushaf. Ke Syam, ke Basrah, ke Kufah, ke Makkah, ke Bahrain, ke Yaman, dan 1 lagi dipegang di yang khusus untuk penduduk Madinah, dan ada 1 lagi yang beliau khususkan untuk beliau sendiri. Ya. Nah, dari semua pendapat ini, wallahu a'lam, ya, yang rajih dan ini yang masyhur, yang populer di kalangan ulama qiraat, bahwa mushaf tersebut
mushaf Utsmani itu ada 6. Ya. Jadi yang pertama mushaful imam. Jadi mushaf yang dikhususkan untuk pribadi beliau dan juga penduduk Madinah. Mohon maaf. Mushaful imam ini adalah mushaf induk, mohon maaf. Mushaf yang beliau khususkan untuk pribadi Khalifah Utsman bin Affan. Ya. Induknya gitu ya. Kemudian ada mushaf madani. Mushaf yang diperuntukkan untuk penduduk Madinah. Kemudian ada mushaf Syami. Yang ketiga mushaf Syami, mushaf yang diperuntukkan untuk penduduk Syam. Kemudian ada mushaf Al-Kufi, mushaf Al-Quran yang diperuntukkan untuk penduduk Kufah. Ada mushaf Al-Basri, ya, mushaf yang diperuntukkan untuk penduduk Basrah. Kemudian ada yang keenam mushaf Makki. Ya, namun di situ ada wallahu a'lam. Baik. Demikian ya apa yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini ya, selesai untuk fase yang ketiga. Adapun fase berikutnya di mana saat itu ya, jadi setelah fase yang ketiga ini ada fase di mana Al-Qur'an ini mulai banyak sekali dicetak dalam jumlah yang tidak terbatas. Ya. Dengan tulisan yang mungkin lebih lebih mudah untuk dibaca dengan berbagai macam tanda bacanya. Ya. Bahkan ada masa tersendiri di fase yang kelima, ada masanya di mana para ulama itu ya menulis ya kitab-kitab tersendiri khusus untuk membahas tulisan Al-Qur'an ini. Ya, rasmul mushaf. Dan menjadi disiplin ilmu tersendiri yaitu ilmu rasmul mushaf. Rasmul Quran. Demikian ya pembahasan kita pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita. Dan sekali lagi ini dalam rangka untuk lebih mengenal ya, lebih dekat mengenali Al-Qur'an kita ya, sehingga tumbuh rasa cinta kita untuk mendalaminya. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.